Ustazah Rosida Ninti Ringsi SPDI. Yang kedua yaitu Ustazah Zulmaidar SPD. Dan yang ketiga Ustazah Nofrida Leni SPD. SPDI ya, oke. Kami dari kelas 5A akan menampilkan dongeng yang berjudul Bumi Raksasa yang Sombong. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di bawah laut terlihat 2 ekor ikan bunta yang sedang asik bermain di ganggang laut. Tak lama kemudian datanglah 1 ekor ikan lainnya yang berenang dengan cepat dan penuh waspada. Teman-teman, cepat! Sembunyi! Cumi raksasa datang! Sembunyi! Bisa gak sampai ketemu? Tak lama kemudian datanglah si cumi raksasa dekat ganggang laut. Hahaha, akulah si cumi raksasa terkuat di lautan ini. Iya, yang berubah sudah berhasil mengalami hidup. Kalau cumi raksasa memang bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena sebelumnya cumi raksasa berhasil mengalahkan ikan hiu menjadi penguasa lautan sebelumnya. Betul sekali. Karena melihat lautan sepi, cumi raksasa berpindah ke tempat lainnya mencari lawan bertarung. Aku tenang saja lah. Tak lama berenang, cumi raksasa akhirnya bertemu dengan ikan paling muda yang sedang asik bersantai di lautan. Ada depan, coba dan bertarung ah. Hei, ikan pari, maukah kau bertarung? Oh tidak, aku sedang malas tahun ini. Ikan pari yang kalah saya kuat, lemah. Karena merasa tidak terima dirinya direndahkan, ikan paling muda pun setuju untuk bertarung dengan cumi raksasa. Apa kau bilang? Sama bilang aku takut. Ayo kita bertarung sekarang juga. Pada kali ini juga lantas. Namun, karena tentakelnya yang besar, cumi raksasa pun berhasil mengalahkan ikan paling muda. Aduh, sakit. Tunggu. Apa gue kebatanmu? Hahaha. Wah, kebatanmu. Hahaha, ikan kecil sepertimu mau melawanku. Mimpi. Hahaha. Kalian menyerangku bersamaan, tetapi tidak bisa mengalahkanku. Aku mau menghentikan kesombonganmu. Mari kita lihat siapa yang terhebat, giguku yang tajam atau tentakelmu. Aduh, apa ini? Kenapa gelap sekali? Hahaha. Akulah memang raja lautan yang sesungguhnya. Di sekitarnya, cumi raksasa bertemu dengan lawannya yang lain, yaitu si bulu babi. Mendengar ucapan sombong cumi raksasa, membuat bulu babi tertarik untuk menantang hewan bertentakel itu. Oh ya, benarkah itu? Ya, kau juga meragukan kekuatanku, bulu babi. Aku belum pernah melawanmu, jadi aku mana tahu kau kuat atau tidak. Hei, dengar ya, aku sudah mengalahkan ikan hiu, ikan pari muda, pasukan ikan kecil, dan ikan kakak tua. Kau masih meragukan kekuatanku, wahai makhluk kecil? Ya, boleh saja. Karena tubuhnya yang kecil memudahkan bulu babi untuk berenang ke sana kemari dan menghindari pukulan cumi raksasa. Weh, tak kena. Itu tadi baru pemanasan. Gesitnya tubuh bulu babi membuat cumi raksasa kelelahan saat mengejarnya. Sakit. Melawan kesombongan kita sendiri.
selalu rendah hati dan bersikap ramah terhadap orang lain. Ya, oke. Kita lanjut saja ke peserta selanjutnya, yaitu dari kelas 6B Putra. Kepada peserta dipersilakan naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RAK, yaitu Rasya, Alvin, Faiz. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan dongeng yang berjudul Cumi Raksasa yang Sombong. Selamat menyaksikan. pada suatu hari di bawah laut terlihat 2 ekor ikan buntal yang sedang masih bermain di ganggang laut. Lama kemudian datanglah 1 ekor ikan lainnya yang berenang dengan cepat dan penuh waspada. Teman-teman, cepat sembunyi-sembunyi. Cumi raksasa datang. Ucap ikan yang berenang dengan cepat. Sembunyi-sembunyi. Bisa gawat nih kalau sampai ketemu. Ucap ikan Royal Dotty Bag yang ikut panik. Tak lama kemudian datanglah si cumi raksasa ke dekat ganggang laut. Dedeng, 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 dedeng. Akulah cumi raksasa yang terkuat di laut ini. Ucapnya dengan sombong. Namun karena para ikan telah bersembunyi akibat mendengar kedatangannya, cumi raksasa pun merasa kecewa. Loh, kenapa jadi sepi begini ya? Gak ada yang bisa pojok bertarung ya hari ini. Ucap cumi raksasa yang terheran-heran. Tak lama kemudian cumi raksasa pun pergi meninggalkan ganggang laut dan para ikan pun berkumpul untuk membicarakan betapa sombongnya cumi raksasa saat ini. Si cumi raksasa sekarang sombong sekali ya. Ucap salah satu ikan. Iya, dia langsung berubah sejak berhasil mengalahkan hiu. Jawab temannya. Kesombongan cumi raksasa memang bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena sebelumnya cumi raksasa sudah berhasil mengalahkan ikan hiu yang menjadi penguasa lautan sebelumnya. Marahnya, dia selalu mengajak bertarung siapa saja yang ia temui. Ucap ikan Royal Dotty Bag dengan resah. Betul sekali. Jawab temannya. Tak lama kemudian cumi raksasa pun pergi meninggalkan ganggang laut untuk mencari musuh bertarungnya. Beneran gak ada siapa-siapa nih. Ucap cumi raksasa sambil menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Aku ke tempat lain saja. Ucap cumi raksasa dengan kesal. Tak lama kemudian cumi raksasa pun bertemu dengan ikan pari muda yang sedang asik bersantai di lautan. Itu ada si ikan pari. Coba aku ajak bertarung Ucap cumi raksasa sambil menghampirinya. Hei kau, maukah kau ajak bertarung? Ikan pari muda yang konon katanya jago bertarung mencoba untuk melukai tentakel cumi raksasa. Rasakan kekuatanku, kau cumi besar. Karena tentakel cumi raksasa yang membesar membuat cumi raksasa menghajar ikan pari muda. Aduh sakit, cukup. Kehebatanmu. Setelah berenang menjauhi ikan pari muda, cumi raksasa pun bertemu dengan sekumpulan ikan kecil. Jangan sombong dulu kau cumi raksasa. Tak salah satu ikan. Ikan kecil seperti kalian bisa apa? Mau melawanku? Mimpi. Kata cumi raksasa sambil mengejek ikan kecil. Aku tidak akan melawanmu sendirian, akan kuajak seluruh teman-temanku. Kata salah satu ikan kecil yang langsung memanggil pasukan ikan kecil lainnya. Setelah memanggil pasukan ikan kecil, salah satu dari pasukan ikan kecil tersebut menjadi pemimpin pertarungan. Serang dia teman-teman. Namun, karena tubuh yang besar membuat cumi raksasa dengan mudah memukul kepala ikan kecil. Aduh,
Oh ya, benarkah itu? Kata bulu babi sambil sedikit tertawa. Ya, kamu merasakan kekuatanku juga, bulu babi. Jawab cumi raksasa. Aku kan belum pernah melawanmu, jadi mana tahu aku kau kuat atau tidak. Jawab bulu babi dengan santainya. Hei, dengar ya, aku sudah pernah mengalahkan hiu, ikan pari muda, sekumpulan ikan kecil, dan ikan kakak tua. Sekarang kamu merasakan kekuatanku juga, makhluk kecil. Jawab cumi raksasa dengan kesal. Boleh saja. Jawab bulu babi sekali lagi dengan santainya. Pada saat itu juga mereka pun bertarung. Karena tubuhnya yang kecil memudahkan bulu babi untuk menghindari pukulan tentakel cumi raksasa. Weh, gak kena. Ejek bulu babi. Aduh, sakit. Karena efek sengatan bulu babi, seketika itu cumi raksasa pun menyerah kalah. Aku kalah. Badanku terasa panas. Aku tidak bisa bergerak. Tak disangka kau sehebat itu. Apa rahasiamu? Tidak pernah meremehkan lawan, itulah rahasiaku untuk mengalahkanmu. Ingat, musuh terbesar kita adalah melawan kesombongan diri kita sendiri. Jawab bulu babi. Karena kejadian itu, cumi raksasa pun berteman dengan makhluk lainnya dan menjadi sahabat. Selalu rendah hati dan bersikap ramah terhadap orang lain. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
raksasa sambil mengejek ikan kecil. Aku tidak akan melawanmu sendirian, akan kuajak semua teman-temanku. Ucap ikan kecil yang langsung memanggil pasukan ikan-ikan kecil lainnya. Gak masalah, boleh menyaksikan Kuladehi, kata cumi raksasa. Serang teman-teman. Namun karena tubuhnya yang besar membuat cumi raksasa dapat dengan mudah untuk mengalahkan ikan kecil. Aduh, kepalaku pusing, kata ikan kecil. Haha, kalian menyerangku secara bersamaan, tetapi tetap saja tidak bisa mengalahkanku, kata cumi raksasa. Setelah mengalahkan pasukan ikan kecil, cumi raksasa pun semakin menyombongkan dirinya. Ada bukti kalau aku yang terhebat, bukan? Katanya. Dan kakak tua yang tidak suka mendengar perkataan cumi raksasa tersebut membuatnya kesal dan menghampirinya. Sombong dulu cumi raksasa, kata ikan kakak tua. Hai ikan kakak tua, kau juga menantangku? Jawab cumi raksasa. Aku menghentikan kesombonganmu. Kita buktikan siapa yang terhebat, gigiku yang tajam atau tentakelmu, kata ikan kakak tua. Saat pertarungan pun dimulai, cumi raksasa akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu tinta hitam. Ini membuat ikan kakak tua menjadi susah melihat di mana cumi raksasa yang menjadi lawannya. Aduh, apa ini? Kenapa jadi gelap? Kata ikan kakak tua yang panik. Karena tentakelnya yang besar membuat cumi raksasa menarik ekor ikan kakak tua dan melemparnya ke sana kemari hingga membuat ikan kakak tua pusing. Oh ya, benarkah itu? Kata bulu babi sambil sedikit tertawa. Ya, kau juga menantangku bulu babi, kata cumi raksasa. Aku kan belum pernah melawanmu, jadi mana aku tahu kau harus tidak? Jawab bulu babi. Hei, dengar ya, aku sudah mengalahkan hiu, ikan pari, pasukan ikan kecil dan kakak tua. Kau juga mau menantangku, makhluk kecil? Ya, boleh saja. Karena tubuhnya yang kecil memudahkan bulu babi untuk berenang ke sana kemari dan menghindari pukulan cumi raksasa. Wih, gak kena, ejek bulu babi. Itu tadi baru manasan, kata cumi raksasa yang tidak terima. Gesitnya tubuh bulu babi membuat cumi raksasa kelelahan saat mengejarnya. Gesit juga kau ya, kata cumi raksasa. Apa cumi? Kau capek, kata bulu babi yang santai berenang. Disinilah cumi raksasa kembali menggunakan senjata rahasianya, yaitu tinta hitam. Namun karena bulu babi mudah menghindari tinta hitam tersebut, membuatnya mudah menusuk cumi raksasa. Aduh, sakit, teriak cumi raksasa. Karena efek sengatan dari bulu babi membuat cumi raksasa akhirnya menyerah dan kalah. Aduh, sakit, badanku terasa panas, aku tak bisa bergerak. Tak kusangka kau sehebat itu. Apa rahasiamu? Kata cumi raksasa. Ketenangan dan tidak meremehkan lawan itulah menjadi rahasia mengalahkanmu. Ingat, usaha terbesar sebenarnya adalah melawan kesombongan diri sendiri, jawab bulu babi. Sejak kejadian itu, cumi raksasa tak lagi menyombongkan dirinya. Dia pun kini
ini. Ucap cumi raksasa sambil sambal. Cumi raksasa akhirnya bertemu dengan ikan paling muda yang asyik, yang sedang asyik bersandar. Itu ada si ikan paling, coba kau ajak bertarung ah. Kata cumi raksasa sambil menghampiri ikan paling muda. Hei, mampakah kau ajak bertarung? Aku ingin mengasah kemampuanku. Kata cumi raksasa dengan nada sombong. Oh tidak, aku sudah mati dalam temanku dan jawab ikan paling muda. Tak kusangka. Tak kusangka ikan paling yang menunjukkan aku ternyata menakut sekali. Padahal cumi raksasa sambil merendahkan. Adik-adik berusaha untuk melukai tentang cumi raksasa. Bisa kelanjutanku kau cumi raksasa. Namun karena tentang besar cumi raksasa berhasil mengalahkan ikan paling muda. Aku buat banyak kan, kata cumi raksasa yang semakin sombong. Kata cumi raksasa, setelah berenang menjauhi ikan paling muda, cumi raksasa pun bertemu dengan sekumpulan ikan kecil. Jangan sombong dulu kau cumi raksasa, banyak salah satu ikan kecil. Setelah pasukan ikan kecil datang, ada salah satu ikan kecil tersebut yang menjadi pemimpin pertarungan. Ayo serang teman-teman, ucapnya. Namun karena badannya yang sangat besar, cumi-cumi raksasa dengan mudah memukuli kepala ikan kecil tersebut. Aduh, kepalaku pusing, kata ikan kecil. Hahaha, kalian semua ingin melawanku, karena tidak mungkin bisa mengalahkanku, kata cumi-cumi raksasa. Setelah cumi-cumi raksasa mengalahkan pasukan ikan kecil, ia pun menjadi sangat menemukan dirinya. Ikan anak tua yang tidak suka perkataan dari cumi-cumi raksasa tersebut membuat ia kesal dan menghampirinya. Hei, jangan sombong dulu cumi-cumi raksasa, kata ikan anak tua. Ikan anak tua, kau juga ingin menantangku ya, kata cumi-cumi raksasa. Aku mau menghentikan kesombonganmu itu. Kita buktikan siapa yang terhebat. Gigiku yang tajam untuk tentakelmu, kata ikan raksasa. Setelah pertarungan dimulai, cumi-cumi raksasa menggunakan senjata terakhirnya, yaitu tinta hitam. Ini yang membuat ikan anak tua menjadi susah melihat. Di sekitarnya, cumi raksasa melawannya yang lain, yaitu si bulu babi. Mendengar ucapan sombong cumi raksasa membuat bulu babi tertarik untuk menatap yang bertentakel. Oh ya, benarkah itu? Kata bulu babi yang sambil sedikit tertawa. Ya, kau juga meragukan kekuatanku, bulu babi, kata cumi raksasa. Aku kan belum pernah melawanmu, jadi aku tidak tahu kau kuat atau tidak, kata bulu babi. Itulah rahasiaku untuk melawanmu. Ingat, musuh terbesar ini berarti adalah melawan kesombongan dirinya sendiri, kata bulu babi. Semenjak itu kejadian itu, cumi raksasa tidak lagi menyombongkan dirinya dan dia berteman dengan makhluk lainnya. Pesan penting dari dongeng: selalu rendah hati dan bersikap ramah terhadap orang lain. Kami dari kelas 6A grup laki-laki grup putra akan menyampaikan dongeng yang berjudul Cumi-cumi raksasa yang sombong. Selamat menyaksikan. Di bawah laut terlihat 2 ekor buntal
yang sedang asik bermain di gagang laut. Tak lama kemudian datanglah seekor ikan yang berenang dengan cepat dan penuh waspada. Teman-teman, cepat lari! Ada cumi raksasa datang! Sembunyi! Bisa kawan sampai ketahuan! Kemudian datanglah si cumi raksasa ke dekat gagang laut. Akulah si cumi raksasa yang terkuat di laut ini. Loh, kenapa sepi begini ya? Gak ada yang bisa kuajak bertarung. Setelah cumi raksasa pergi meninggalkan gagang laut, para ikan pun kembali berkumpul dan membicarakan bagaimana sombongnya cumi raksasa saat ini. Si cumi raksasa sekarang sombong sekali ya. Iya, cumi raksasa itu sejak berhasil mengalahkan hiu, sangat sombong sekali. Kalau aku jadi ikan besar, aku akan mengalahkannya. Parahnya, dia selalu mengajak bertarung orang yang dia temui. Ikan yang dia temui. Kebetulan gak ada siapa-siapa nih. Sini. Aku ke tempat lain saja. Tak lama berenang, cumi raksasa akhirnya bertemu dengan ikan pari muda yang sedang bersantai. Itu ada si ikan pari. Coba aku ajak latihan bertarung lah. Hei, ikan pari, maukah kau aku ajak bertarung? Aku ingin mengasah kemampuanku. Tidak aku sedang malas bertarung. Tak kusangka ikan pari yang katanya kuat ternyata penakut sekali. Apa kau bilang? Ayo, sekarang kita bertarung sekarang juga. Rasakan kekuatanku kau cumi raksasa. Aduh, sakit. Cukup. Aku akui kehebatanmu. Aku kuat kan? Ya kan? Cumi raksasa pun bertemu dengan sekumpulan ikan kecil. Jangan sama kau cumi-cumi raksasa. Ikan kecil sepertimu bisa apa? Ingin melawanku? Mimpi. Aku tidak akan melawanmu sendirian. Aku akan mengajakkan kawanku ke lawan persembunyian. Siapa yang nanya? Cepat. Teman-teman, sikat! Aduh, kepalaku pusing. Kalian menyerangku bersamaan, tetapi kalian masih kalah. Cupu. Setelah mengalahkan pasukan ikan kecil, cumi raksasa pun semakin menyombongkan dirinya. Wahai cumi raksasa yang sombong, ingat karma itu ada. Apa itu karma? Aku tidak tahu itu karma. Aku hanya tahu kekuatan dan kemenangan. Jangan sombong dulu, cumi raksasa. Ikan kakak tua, kau juga ingin melawanku? Aku akan menghentikan kesombonganmu. Ayo kita buktikan siapa yang terhebat, gigiku yang tajam atau tentakelmu. Saat pertarungan pun dimulai, cumi raksasa akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu tinta hitam. Aduh, apa ini? Kok gelap sekali? Ampun, aku menyerah. Emang akulah Raja Lautan, King of the Sea, King of the Ocean. Di sekitarnya, cumi raksasa bertemu dengan lawannya yang lain, yaitu si bulu babi. Mendengar ucapan sombong cumi raksasa, membuat bulu babi tertarik untuk melawannya. Oh ya, mereka itu. Ya, kau juga ingin melawanku, bulu babi. Aku kan belum pernah melawanmu, jadi mana aku tahu kau kuat atau tidak. Hei, dengar ya, aku sudah mengalahkan ikan hiu, ikan pari, pasukan ikan kecil, bahkan ikan kakak tua. Jadi, kau ingin merasakan
cumi raksasa kembali menggunakan senjata rahasianya. Namun karena bulu babi menghindari tinta hitam tersebut membuatnya menusuk cumi raksasa. Ini. Sakit. Aku kalah. Badanku terasa panas. Aku tidak bisa bergerak. Kau sangat kuat. Apa rahasiamu? Ketenangan dan tidak meremehkan lawan adalah rahasiaku untuk mengalahkanmu. Ingat, musuh terbesar itu adalah melawan kesombongan diri sendiri. Sejak kejadian itu, cumi raksasa pun tidak lagi menyombongkan dirinya dan dia pun berteman dengan makhluk lainnya. Pesan penting dari dongeng ini adalah selalu rendah hati dan tidak pernah bersikap untuk meremehkan orang lain. Kembali lagi dengan kelas 6B Putri. Kami yang terdiri dari Mahera, Syifa, Talita, Ayah, Asya, Kansa. Kami akan menyampaikan dongeng yang berjudul Cumi Raksasa yang Sombong. Main di ganggang laut. Tak lama kemudian datanglah satu ekor ikan lainnya yang berenang dengan cepat dan penuh waspada. Dia berkata, "Teman-teman, cepat sembunyi-sembunyi, cumi raksasa datang," ujar seekor ikan yang berenang dengan cepat. "Sembunyi-sembunyi, bisa gawat kalau sampai ketemu," ucap seekor ikan Royal Roti Bag yang ikut panik. Tak lama kemudian datanglah si cumi raksasa ke dekat ganggang laut. "Hihihi, akulah si cumi raksasa yang terkuat di lautan ini," ucapnya dengan sombong. Namun karena para ikan sudah bersembunyi akibat mendengar kedatangannya, cumi raksasa pun merasa kecewa. "Loh, kok sepi begini ya? Gak ada yang bisa ku ajak bertarung ya hari ini." Setelah itu cumi raksasa pun pergi meninggalkan ganggang laut. Setelah cumi raksasa pergi, para ikan kecil pun kembali berkumpul dan membicarakan bagaimana sombongnya cumi raksasa saat ini. "Si cumi raksasa sangat sombong sekali ya," ucap temannya. Iya langsung berubah sejak berhasil mengalahkan ikan hiu," ucap temannya. Kesombongan cumi raksasa memerlukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena sebelumnya cumi raksasa berhasil mengalahkan ikan hiu yang menjadi penguasa lautan sebelumnya. Parahnya, ia selalu mengajak bertarung siapa saja yang ia temui, ucap ikan Royal Roti Bag dengan desir. "Betul sekali," jawab temannya. Karena melihat laut yang sepi, cumi raksasa pun akhirnya pindah ke tempat untuk mencari lawan bertarungnya. "Beneran gak ada siapa-siapa nih," ucap cumi raksasa sambil menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Aku pindah ke tempat saja ucap cumi. Tak lama berenang, cumi raksasa akhirnya bertemu dengan ikan pari muda yang sedang asik bersantai di lautan. Itu ada si ikan pari muda. "Coba aku aja bertarung kata cumi raksasa sambil menghampiri ikan pari muda. "Hei, maukah kau aja bertarung? Aku ingin mengasah kemampuanku," katanya dengan sombong. Tidak, aku tidak malas bertarung denganmu," jawab ikan pari muda. "Hahaha, tak kusangka ikan pari yang kononnya katanya kuat ternyata penakut sekali," kata cumi raksasa yang merendahkannya. Karena merasa tidak terima dirinya direndahkan, ikan pari muda pun setuju untuk bertarung dengan cumi raksasa. "Apa kau bilang? Siapa bilang aku takut?" kata ikan pari muda. "Ayolah, kita bertarung sekarang juga." Ikan pari muda yang terkenal pandai bertarung dengan ekornya berusaha untuk melukai tentara cumi raksasa. "Rasakan kekuatanku kau cumi besar," kata ikan pari muda. Namun karena tentakelnya yang besar, cumi raksasa pun berhasil memukulkan ikan pari muda. "Aduh, sakit, cukup, kau akui kehebatanmu," kata ikan pari muda yang kesakitan.
cumi raksasa yang semakin sombong. Karena berhasil mengalahkan ikan pari muda, cumi raksasa pun semakin sombong dan merasa dirinya yang paling terhebat di seluruh lautan. Bisa apa mau melawanku? Mimpi, ucaplah cumi raksasa sambil menyedek ikan kecil. Aku tidak akan melawanmu sendirian, akan kuajak semua teman-temanku untuk bertarung lagi. Ucap ikan kecil yang langsung memanggil pasukan ikan-ikan kecil lainnya. Hihihi, gak masalah, mau 500 ikan pun aku ladeni, kata cumi raksasa. Setelah pasukan ikan kecil datang, salah satu dari ikan tersebut menjadi pemimpin pertarungan. Serang teman-teman! Namun karena tubuhnya yang besar membuat cumi raksasa dapat dengan mudah memukul kepala si ikan kecil. Setelah berhasil mengalahkan pasukan ikan kecil, cumi raksasa sendiri melakukan diri. Terbukti kalau aku memang yang terhebat. Ikan kakak tua yang tidak suka mendengar perkataan cumi raksasa membuatnya kesal dan menghentinya. Jangan sombong dulu kau cumi raksasa. Aku mau menghentikan kesombongannya. Kita buktikan siapa yang terhebat. Jika tajam angkat tempat kamu. Hei, dengar ya. Aku sudah mengalahkan hiu, ikan pari muda, pasukan ikan kecil, dan ikan kakak tua. Kau juga mau merasakan kekuatanku, aku percaya. Kata cumi raksasa sambil kesal. Ya, boleh saja, jawab bulu babi dengan santai. Karena tubuhnya yang kecil, memudahkan bulu babi untuk berenang ke sana kemari dan menghindari pukulan cumi raksasa. Nggak kena, jawab bulu babi, ejek bulu babi. Itu tadi baru pemanasan, kata cumi raksasa yang tidak terima. Gesitnya tubuh bulu babi membuat cumi raksasa kelelahan saat mengejarnya. Kau gesit juga ya, kata cumi raksasa. Kenapa cumi? Kau capek? Jawab bulu babi yang santai berenang. Disinilah cumi raksasa kembali menggunakan senjata rahasianya, yaitu tinta hitam. Namun, karena bulu babi mudah menghindari tinta hitam tersebut, membuatnya mudah menusuk cumi raksasa. Sakit! Teriak cumi raksasa. Sejak kejadian itu, cumi raksasa tak lagi menyombongkan dirinya. Dia pun kini berteman dengan makhluk laut lainnya. Jadi teman-teman, pesan penting yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah selalu rendah hati dan bersikap ramah terhadap orang lain. Nama saya Syara Karisa Anjani dari kelas 6A akan menceritakan dongeng cumi raksasa yang sombong. Pada suatu hari di bawah laut terlihat 2 ekor ikan buntal yang sedang asik bermain di ganggang laut. Tak lama kemudian datanglah 1 ekor ikan lainnya yang berenang dengan cepat dan penuh waspada. Teman-teman, cepat sembunyi, cumi raksasa datang. Ujar ikan yang berenang dengan cepat. Sembunyi, bisa gawat kalau sampai ketemu. Ekor ikan reol dan bebek yang ikut panik. Tak lama kemudian si cumi raksasa ke ganggang laut. Hihihi, akulah si cumi raksasa yang terkuat di laut ini, ucap cumi raksasa dengan nada sombong. Namun karena para ikan sudah bersembunyi karena mendengar kedatangannya, cumi raksasa pun merasa kecewa. Loh, kok sepi begini ya? Gak ada yang sengaja bertarung yang hari ini, ucap cumi raksasa. Sekarang sombong sekali ya, ucap salah satu ikan. Iya, dia langsung berubah semenjak berhasil mengalahkan, jawab temannya. Kesombongan cumi raksasa bukan karena tanpa alasan. Hal ini terjadi karena sebelumnya cumi raksasa pernah mengalahkan ikan hiu yang menjadi lautan sebelumnya. Parahnya, dia selalu mengajak bertarung siapapun yang dia temui. Pergi ke tempat lain saja ucap cumi raksasa dengan kesal. Berenang, cumi raksasa bertemu dengan ikan paling muda bersantai di lautan. Berteman dengan makhluk laut lainnya. Penting dari dongeng, selalu rendah hati dan bersikap ramah terhadap orang lain. Sekian dari saya.
si ikan pari muda, aku akan ku ajak dia latihan bertarung denganku, kata si cumi raksasa. Setelah itu, si cumi raksasa pun itu menjawab, hei kamu ikan pari, apakah kamu ingin bertarung denganku? Kata si cumi raksasa. Setelah itu, si ikan pari muda pun itu menjawab, tidak, aku lagi malas bertarung denganmu. Wah, tidak kusangka ikan pari yang konon, yang lemah ini. Si ikan pari pun tidak peduli dengan dirinya yang direndahkan. Akhirnya cumi raksasa pun itu setuju untuk bertarung dengan si cumi raksasa. Setelah itu si ikan pari pun mengakuikan kekalahannya. Sudah cukup, aku akan mengakuikan kekalahanku. Wah, lihat kan diriku yang terkuat di lautan ini. Setelah itu cumi raksasa pun pergi meninggalkan si ikan pari. Si cumi raksasa bertemu dengan ikan kecil. Si ikan kecil pun menjawab, hei kamu cumi raksasa, jangan sombong kamu ya. Si cumi raksasa pun semakin sombong. Wah, badan kecil kamu ini apa ada hebatnya? Sini bertarung denganku. Si ikan kecil pun itu dia pun berjawab, aku tidak akan serang dengan dirimu sendiri. Aku akan memanggilkan teman-temanku. Ikan kecil pun memanggilkan teman-temannya. Setelah pasukan ikan kecil datang, salah satu ikan kecil tersebut jadi pemimpin pertarungan. Serang teman-teman, ucap. Namun karena tubuhnya yang besar membuat cumi raksasa mudah memukul kepala ikan kecil. Aduh, kepalaku pusing, kata ikan kecil. Dan kalau jangan sombong dulu cumi raksasa, kata ikan kakak tua. Kakak ketua, kau juga mau menantangku? Kata cumi raksasa. Aku mau menghentikan kesombonganmu. Kita buktikan siapa yang paling hebat, gigiku yang tajam atau tentakelmu. Saat pertarungan pun dimulai, cumi raksasa pun mengeluarkan senjata rahasia, yaitu tinta hitam. Ini membuat ikan kakak tua tidak bisa melihat dan di mana beradanya cumi raksasa. Aduh, ada apa ini? Kenapa jadi gelap? Kata ikan kakak tua yang sangat Dengan lawannya yang lain, yaitu si bulu babi. Dengan ucapan sombong cumi raksasa, membuat bulu babi merasa tertarik untuk menantang hewan bertentakel itu. Oh ya, benarkah itu? Kata si bulu babi. Ya, yo, kau juga meragukan kekuatanku, bulu babi, kata cumi raksasa. Aku kan belum pernah melawanmu, jadi mana kita tahu kau kuat atau tidak? Jawab bulu babi. Dengar ya, aku sudah pernah mengalahkan hiu, ikan pari muda, rombongan ikan kecil, ikan kakak tua. Apakah kau mau merasakan kekuatanku juga, kakak kecil? Kata cumi raksasa sambil kesal. Nggak kena, ajak bulu babi. Itulah cumi raksasa kembali menggunakan senjata rahasianya, yaitu tinta hitam. Namun karena bulu babi muda menghindari tinta hitam tersebut, membuatnya mudah menusuk cumi raksasa. Sakit! Cumi raksasa. Karena efek sengatan bulu babi membuat cumi raksasa akhirnya menyerah kalah.
baiknya. Selalu rendah hati dan bersikap ramah terhadap orang lain. Ya, selama 2 hari tadi, dari kemarin sampai hari ini, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Gimana seru acaranya? Kita akan umumkan siapa pemenangnya. Siap-siap saja, oke? Baik, kita tutup acara kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan telah tiba, sambut dengan teguh jiwa. Kita jalani bersama tanpa rasa yang berbeda. Darah kita masih sama, satu nusa, satu bangsa. Jika ada yang bertanya, jawab kita Indonesia. Hey, kita pemuda Indonesia. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jiwa. Berani bersuara, bergerak nyata adalah modal utama. Karena masa depan bangsa berada di pundak kita. Intoleransi, korupsi, misdemokrasi, ya. Semua itu harus kita lawan bersama.